Selamat malam pemirsa, dialog khusus pilkada hari ini kami hadirkan karena pada hari ini Indonesia melaksanakan pilkada serentak, ada 270 wilayah, 9 diantaranya merupakan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota melaksanakan pilkada serentak. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tetapi dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei ini sepertinya banyak yang sesuai prediksi banyak orang. Nah, untuk itulah di malam hari ini kita mengangkat tema berkaitan tentang Pilkada 2020, ancaman politik uang hingga pandemi. Saya Brigita Manohara yang akan menemani Anda. Sudah ada 3 narasumber yang bersama saya di studio. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada anggota Bawaslu, Mas Muhammad Afifuddin. Sehat, Mas Afif? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Udah agak lega ya, Mas ya? Udah agak lega, pelaksanaannya lancar-lancar saja. Dan kami sangat mengapresiasi. Selamat sebelumnya ya, Mas. Amin. Terima kasih. Nanti kita akan coba tanya sebanyak apa kemudian pelanggaran yang terjadi sama Mas Afif yang laporannya sudah masuk. Selanjutnya ada peneliti Perludem, Mas Heroik Mutakin Pratama. Mas Heroik, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sudah masuk semua ya berarti ya catatan-catatan dari teman-teman di daerah? Ya, beberapa sudah masuk tapi masih ongoing prosesnya. Jadi kita tunggu nanti bisa kita lihat. Nanti akan dijelaskan seperti apa kemudian kisi-kisinya. Dan berikutnya ada Mas Aji Alfarabi, peneliti Lingkaran Survei Indonesia. Mas Aji. Selamat malam. Selamat malam, seharian di TV One ya. Memantau hasil quick count yang sepertinya seperti prediksi banyak orang ya. Dan alhamdulillah sudah selesai ya. Rata-rata data sudah hampir 100% ya. Alhamdulillah, nanti kita coba tengok seperti apa. Dan saya sapa yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Komisioner KPU, Bapak I Dewa Kadewiarsa. Pak Dewa. Ya, selamat malam Manohara dan juga para narasumber yang telah ada di studio. Selamat malam Pak Doli juga semuanya. Terima kasih. Ini juga selamat kepada KPU yang sudah menyelenggarakan agenda pilkada serentak kita dengan aman dan lancar ya Pak. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya ke KPU termasuk juga Bawaslu dan catatan dari Komisi 2, saya ke Mas Aji dulu. Mas, gimana Mas? Sampai sejauh ini sudah selesai semua kan ya? Dan seperti bayangan banyak orang lah, jagoannya banyak yang kemudian unggul di quick count. Ya, yang pertama kita perlu apresiasi yang tinggi ya ke penyelenggara ya, baik KPU maupun Bawaslu. Alhamdulillah hari ini selesai ya proses pilkada di 270 wilayah. Pilkadanya berjalan lancar. Aman, dan kekhawatiran kita terkait soal pemilih yang khawatir datang ke TPS pun saya pikir tidak terlalu signifikan kalau kita lihat datanya ya. Dan nanti kita lihat data secara total ya, akhir ketika semua partisipasi di semua wilayah itu diagregat, apakah tercapai target dari KPU. Tapi memang data sementara kita menunjukkan bahwa beberapa wilayah tingkat partisipasinya di atas 70% ya. Wow. Dari kita punya 25 wilayah yang kita kerjakan quick count-nya dari timur hingga ke barat, rata-rata tingkat partisipasi di atas 70%. Bahkan Provinsi Sulawesi Utara itu mencapai 80%. Wow. Ya. Jadi saya pikir memang kekhawatiran kita bahwa partisipasi akan menurun, ini harus kita buktikan nanti ketika data agregatnya kita bisa lihat secara total nanti ya. Tapi secara umum saya lihat bahwa semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa catatan yang perlu kita nilai dari pilkada saat ini. Tapi dari sisi proses sampai sejauh ini kita lihat lancar dan alhamdulillah potensi konflik yang diprediksi pun kita lihat tidak terlalu banyak bergejolak di daerah-daerah. Menariknya ini mereka para pemilih sangat tertib mengenakan masker, kemudian mengikuti protokol yang diterapkan. Ini kan suatu apresiasi juga untuk para pemilih ya. Kita perlu apresiasi ke pihak penyelenggara atas sosialisasi, atas edukasi dan atas penyesuaian regulasi yang dibuat terkait dengan cara pencoblosan ya. Tapi memang catatannya adalah pelanggaran protokol kesehatan di saat masa kampanye. Saya pikir itu yang banyak terjadi ya. Dan memang agak sulit kita bisa menjaga ini karena ini adalah pengalaman pertama para calon kepala daerah. Mereka diburu untuk bisa memburu dukungan pemilih, di saat bersamaan mereka harus menjaga protokol kesehatan yang begitu ketat ya. Jadi saya pikir ini pilihan yang dilematis, tapi alhamdulillah dalam situasi yang sangat bisa dibilang extraordinary ya pilkadanya, tapi kita bisa melewati itu. Mas Afif, nah ini kita tanya Bawaslu pengawasnya nih. Tapi benar ya bahwa berjalan dengan lancar, minim istilahnya
masalah-masalah yang dikhawatirkan banyak orang ini tidak banyak terjadi, justru malah pelanggarannya ketika masa kampanye bukan ketika pencoblosan. Ya, Mbak Brigita, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari data sebagaimana disampaikan Mas Haji tadi, memang kalau di masa kampanye kemarin tatap muka banyak sekali ya, 124.000 kejadian, kemudian 2.500 surat peringatan, pembubaran 239. Nah, hari ini kami menarik data 2 kali sampai malam tadi, sebagaimana teman-teman survei lah ya. Itu kisarannya pelanggaran itu di 100-an, tapi ini pelanggaran yang jamak tapi bisa kita cepat atasi. Misalnya begini, aturan pengadaan atau penyediaan TPS itu harus ada tempat cuci tangan sebelum masuk, itu sekitar 1.000 sekian. Tapi kan kita bisa langsung kasih masukan. Kemudian TPS yang tidak diberikan bilik khusus kita langsung bisa kita kasih masukan dan langsung dibikinin. Jadi tentu yang pertama kita harus apresiasi terhadap seluruh rakyat Indonesia, terutama yang daerahnya pilkada, karena kepatuhan prokes ini menurut saya luar biasa. Berharap tidak sama sekali ada pelanggaran tidak mungkin. Tapi kita perlu apresiasi termasuk ke jajaran penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu ya tadi pengaturan. Misalnya kedatangan kehadiran pemilih diatur itu signifikan mengatur potensi kerumunan yang kemudian tidak terlalu terjadi. Nah, potensi yang harus kita antisipasi secara lanjutan itu adalah bagaimana agar tidak ada kerumunan saat rekapitulasi nanti di beberapa titik ini, termasuk kabupaten, kecamatan, karena ini pasti akan terpusat di semakin sedikit titik gitu. Semakin sedikit titik ada penghitungan atau rekap, maka di situ orang berpotensi untuk kumpul. Apalagi semuanya menghadirkan saksi, belum lagi partainya, belum lagi pendukungnya dan lain-lain, semua mata ada di sana. Tapi kalau skema yang kemudian disiapkan oleh KPU untuk bisa mengantisipasi hal ini seperti apa ya, Pak Dewa? Baik, Mbak Brigita Mahara ya, yang survei dan para pemirsa semua. Jadi kami KPU ya tentu ya berupaya semaksimal mungkin sejak awal melakukan penyesuaian regulasi, kemudian sosialisasi pendidikan pemilih, dan juga koordinasi dengan para pihak. Bahkan terakhir ya kami telah menindaklanjuti hasil kesimpulan RDP dengan bersurat kembali ya untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara itu dipatuhi. Hari ini saya di lapangan ya, kami meninjau langsung sejumlah TPS dan tentu KPU berterima kasih karena himbauan KPU kepada pemilih untuk hadir tertib ya secara bertahap, tidak berkerumun gitu ya. Dari sejumlah TPS yang saya lihat secara langsung itu dipatuhi. Tentu ini satu hal yang luar biasa. Nah, ke depan masih ada satu tahapan yang sedang berjalan, yaitu rekapitulasi berjenjang ya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sampai di tingkat provinsi bagi daerah yang menyelenggarakan pilgub begitu. Nah, ini tentu harus sama-sama kita kawal ya untuk memastikan ya proses rekapnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, ada akuntabilitas, ada transparansi di situ. Selebihnya tentu protokol kesehatannya juga harus kita bisa jaga dan tentu ya publik juga memiliki peranan yang penting untuk itu. Pada prinsipnya demikian, Mbak. Intinya semuanya berharap agar penghitungan suara pun ini bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, catatan apa kemudian yang sudah dikumpulkan oleh Komisi 2 termasuk juga dari Perludem? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Dialog Khusus Pilkada. Saya ke Pak Doli. Pak Doli, ini suatu hal yang menggembirakan karena penyelenggaraannya di sepanjang hari ini berjalan dengan lancar, mungkin sesuai dengan harapan juga, dan konon kabarnya kalau dihitung mudah-mudahan sesuai target yang 70% pemilih. Nah, kalau dari evaluasi teman-teman Komisi 2 sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah dari pantauan kami sampai malam hari ini seluruh rencana yang sudah dibuat itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya kan selalu mengatakan ada 3 indikator ya sukses Pilkada serentak tahun 2020. Ya. Pertama, apabila kalau seluruh tahapan yang sudah direncanakan itu bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, alhamdulillah sampai malam hari ini tahapan sampai pencoblosan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tinggal ada beberapa tahapan lagi sampai nanti penetapan pasangan calon yang terpilih.
Nah, yang kedua, indikator yang kedua adalah apabila tingkat partisipasi pemilihnya itu cukup tinggi. Nah, tadi kita sudah ada penjelasan misalnya dari Saudara Aji, dan juga kita memantau di lapangan, ternyata antusiasme masyarakat walaupun di tengah masa pandemi seperti ini juga cukup tinggi. Ya, memang target kita yang seperti ditetapkan oleh KPU itu 77,5%. Mudah-mudahan nanti sampai penghitungan yang real, kita bisa mendapatkan sampai angka yang sesuai dengan target KPU itu. Tapi paling tidak kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Nah, yang ketiga adalah apabila kalau kita semuanya selamat dan sehat, ya. Nah, dari pantauan kita sebetulnya hari ini tidak ada kejadian yang luar biasa, ya. Tidak ada laporan yang terjadi, misalnya katakanlah kerusuhan atau kemudian misalnya ada pelanggaran protokol kesehatan yang masif, gitu ya. Saya kira ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan kekhawatiran kita selama ini bahwa pilkada ini selalu dibenturkan dihadap-hadapkan dengan pandemi, dikhawatirkan muncul kluster baru tidak terjadi. Nah, jadi saya kira kalau lihat dari indikatornya, alhamdulillah sampai malam hari ini kita melihat bahwa semuanya lancar, dan kemudian kita berdoa sampai selesai nanti terpilih pasangan calon yang baru kepala daerah itu bisa semuanya sesuai dengan rencana. Baik, tapi kalau dari protokol kan aman. Kalau catatannya Perludem, ada nggak kemudian yang kasih serangan fajar nih? Biasanya nemu-nemu aja ini Perludem. Ya, kalau dalam konteks vote buying, money politics, tentunya data Bawaslu lebih lengkap ya. Karena Bawaslu yang kemudian melakukan patroli pengawasan menjelang masa pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi tentu isu-isu itu kalau kita dengar di publik tetap saja muncul gitu ya. Bagaimana kemudian ada oknum-oknum yang kemudian melakukan serangan fajar seperti itu. Tapi tentunya nanti kita tunggu temuan Bawaslu seperti apa berkaitan dengan hal ini. Nah, yang kedua saya kira memang perlu kita apresiasi sebesar-besarnya khususnya para penyelenggara ad hoc kita di lapangan. Baik anggota KPPS, pengawas TPS yang memang sudah betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kami di Perludem bersama dengan teman-teman masyarakat sipil lainnya seperti itu membuat sebuah form pemantauan yang kemudian bisa digunakan oleh banyak pihak publik ketika dia ingin datang ke TPS bisa digunakan pemantauannya seperti itu dengan form online seperti itu. Nah, dari data yang kami temukan misalnya memang mayoritas responden yang kami mengisi dari form tersebut KPU dan juga pengawas TPS di TPS tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan yang ada di desainnya seperti itu. Orang pemilih menggunakan masker, penyelenggara pemilu juga menggunakan masker, pakai sarung plastik gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, namun demikian memang ada beberapa responden juga yang menyebutkan bahwa ada juga yang tidak menggunakan masker. Namun saya kira berkaitan dengan protokol kesehatan ini memang bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari penyelenggara pemilu. Kita publik sebagai pemilih pun harus bisa saling mengingatkan satu sama lain. Nah, jadi untuk protokol kesehatan memang nyaris tidak ada persoalan berarti. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini tentunya bukan hanya Indonesia gitu ya pemilunya, tetapi juga di banyak negara. Persoalannya misalnya kalau kita compare dengan negara lain, mekanisme pemungutan dan penghitungan suaranya itu berbeda gitu ya. Kayak kasus Korea Selatan ataupun Selandia Baru, mereka kan ada mekanisme early voting. Ada postal vote, ada juga drop box dan juga ada early voting seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan tidak, metode pemungutan dan penghitungan suaranya itu orang harus langsung datang ke TPS, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi memang beban kerja dari penyelenggara pemilu itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita compare dengan negara-negara lain juga yang menyelenggarakan pemilu di tengah situasi pandemi. Nah, untuk itulah saya kira memang perlu kita apresiasi KPPS dan juga penyelenggara pemilu. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat memang nyaris tidak ada dari temuan kami gitu ya, dari pantauan kami tidak ada penumpukan pemilih. Di hari H pemungutan suara dari mulai dibuka TPS jam 7 sampai dengan ditutup jam 1 siang. Karena memang KPU sudah memberikan jadwal bagi para pemilih untuk datang. Nah, namun demikian persoalan-persoalan bawaannya ini masih ada, Mbak. Contohnya misalnya pembagian surat undangan memilih. Nah, masih ada juga yang terlambat belum menerima surat undangan memilih. Teknis. Nah, meskipun surat undangan memilih ini bukan menjadi prasyarat utama orang untuk memberikan suaranya seperti itu. Nah, yang berikutnya berkaitan juga dengan ini. Kita ketika pemilu Pilkada 2020 ini kan KPU memperkenalkan salah satu perangkat teknologi informasi baru.
Salah satunya adalah namanya Sistem Informasi Rekapitulasi Ya. Suara atau Sirekap. Nah, ini digunakan sebagai bentuk publikasi sekaligus alat bantu. Nah, kalau kita lihat memang tujuan utamanya sebetulnya baik, agar kemudian mempercepat proses pengiriman dan juga rekapitulasi suara. Ya. Tetapi kalau kita lihat temuan lapangan kami, sebetulnya dan juga saya tadi melihat langsung di TPS, ada beberapa kendala. Misalnya aplikasinya tidak dibuka. Nah, hal ini mungkin apakah berkaitan dengan jaringan internet dan seterusnya. Kita coba tanya Pak Dewa, kenapa kemudian masih ada kendala seperti itu, Pak? Ya, baik. Memang kami melihat ya, sore tadi ada beban upload yang cukup tinggi ya. Namun kalau kita bisa lihat saat ini, sebagian besar data sudah mulai masuk di berbagai daerah ya. Jadi itu bisa dilihat di dalam link yang telah dipersiapkan oleh KPU. Namun demikian tentu yang perlu kami jelaskan, sesuai dengan peraturan KPU dan ini juga tindak lanjut dari sejumlah pembahasan yang kami lakukan. Sirekap itu dipergunakan sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu di dalam proses rekap. Nah, selain itu rekap secara berjenjang ini juga tetap dilakukan ya. Jadi itu yang penting kita pahami bersama dan tentu kami terbuka ya untuk kemudian bersama-sama bagaimana ini dikawal ya agar rekapitulasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tapi nggak sampai down kan ya Pak, sudah banyak antisipasi kan ya Pak? Betul, Upaya jadi untuk kami memperbesar. menyediakan alternatif ya. Misalnya bagi daerah yang aksesnya baik, bagi yang agak lemah dan bahkan bagi yang tidak ada akses internet sama sekali ya, KPU juga telah menyiapkan opsi-opsinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan kami pastikan kami akan seoptimal mungkin untuk melaksanakan rekap ini tentu dengan peran dan partisipasi para pihak. Karena kalau kita bicara mengenai keamanan data, tiba-tiba nanti kayak tahun-tahun silam yang tiba-tiba kena hack gitu kan, kita deg-degan juga ya. Tapi kita jeda dulu, saya jeda, kita akan lanjutkan diskusi ini, tetaplah bersama kami. Tadi Mas Haji sampaikan sudah 100% datanya yang masuk. Nah ini terakhir seperti apa Mas kemudian Mas kondisinya? Iya, saya karena ini banyak ya data-datanya, ada beberapa hal yang penting menurut saya dari quick count hari ini ya. Yang pertama adalah kita melihat begitu banyak variasi antara petahana yang menang dan petahana yang kalah ya. Misalnya provinsi data kita di sini, Provinsi Sulawesi Utara, pasangan ODSK ya, paslon ODSK unggul cukup telak ya, 50 lebih. 58 hingga 59% ya. Kemudian ada petahana yang lain misalnya di Kabupaten Serang ya. Situ ada petahana Golkar ya, Ketua DPD 1 Golkar Banten, Ratu Tatu juga menang cukup telak hampir 60%. Tapi ada juga beberapa petahana yang kalah, misalnya di Provinsi Kalimantan Utara ya atau Kaltara. Ini hasil kita udah hampir 99%. Ini posisi petahana disalip oleh pasangan nomor 3 ya. Mantan Wakapolda yang berpasangan dengan salah satu bupati di Provinsi Kaltara ya. Kemudian Provinsi Jambi kita lihat cukup ketat ya. Jadi dengan data ini istilahnya too close to call ya, karena angkanya terlalu ketat ya. Bedanya hanya kurang lebih 1% ya. Ada pasangan Al Haris Abdul Sani, pasangan yang diusung oleh beberapa partai Islam, PKS, PKB dan PAN. Ini sementara secara angka di angka 38,83%. Kemudian di posisi kedua dengan selisih di bawah margin tadi ya, C. Endra sama Ratu Munawaroh. Jadi ini pasangan Bupati Merangin, wakilnya adalah mantan istrinya Gubernur 2 periode Provinsi Jambi. Ibunya Zumi Zola ya. Ini di angka 36,88%. Jadi cukup variatif kita melihat datanya ya dari sisi petahana non petahana. Petahana juga kita bisa membuat klaster untuk petahana wakil ya. Petahana wakil juga kita lihat misalnya Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan juga terlihat bahwa petahana wakil Pak Binyamin yang berpasangan dengan Iksan ini juga unggul dengan selisih yang cukup ya kurang lebih 8-9%. Jadi ini juga bisa kita simpulkan memang pilkada Tangsel dimenangkan oleh pasangan Binyamin Dafdi. Jadi
Saya pikir cukup beragam, ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sini, ada petahana yang kalah termasuk Kabupaten Jember ya. Ya. Kabupaten Jember ini sebetulnya sempat rame beberapa waktu yang lalu karena petahananya di-impeach oleh DPRD. Beberapa survei sebelumnya pra-pilkada sebetulnya menunjukkan masih unggul ya posisi beliau sebagai petahana. Tapi memang dalam tren yang turun, sementara penantang terus naik. Jadi saya melihat pertama adalah dari pengalaman pilkada ini kita melihat seorang petahana ketika survei pra-pilkada elektabilitasnya di bawah 50%, maka potensi kalahnya juga semakin besar ya. Iya. Kedua adalah kita melihat memang efek dari COVID ini cukup membuat publik akhirnya merasa bahwa ada kebutuhan yang lebih terhadap perhatian pemerintah ya, sehingga ketika misalnya waktu 4-6 bulan masa COVID sebelum pilkada tanggal 9 hari ini, kita melihat bahwa beberapa program-program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik karena persoalan satu COVID, dan yang kedua adalah realokasi anggaran di APBD dan seterusnya. Memang di sisi lain ada bantuan dari Pemda terkait bantuan COVID ya. Tapi kalau kita lihat dalam survei yang kita kerjakan di hampir semua wilayah, ketika bantuan itu diberikan oleh pemerintah ya, walaupun kemudian banyak petahana yang mengambil keuntungan di situ, tapi persepsi pemilih bahwa bantuan itu adalah semacam kewajiban pemerintah. Jadi bukan semacam kebaikan hati seorang calon calon dalam pilkada. Jadi orang sudah paham dan orang semakin cerdas. Jadi pengaruhnya dengan hal itu, juga tidak terlalu signifikan dengan bantuan-bantuan pemerintah ketika COVID kemarin ya. Memang lebih besar ke penilaian mereka terhadap kinerja seorang petahana secara umum. Jadi ini menjadi pelajaran penting bahwa petahana yang tingkat kepuasan publiknya rendah, tingkat dukungan ketika periode keduanya rendah, maka potensi untuk kalahnya juga semakin besar. Mas Heroik, catatannya Perludem juga seperti itu? Iya, tentunya kalau kita lihat dalam konteks petahana di Indonesia, betul sekali apa yang dibilang Mas Aji tadi. Tidak selalu semulus itu jalannya dalam proses pemilihan umum gitu ya. Sekarang ya, karena medsos sudah semakin betul. Nah, happening. apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kan para peserta pemilu, pasangan calon dituntut lebih kreatif dalam melakukan kampanye, bukan hanya tatap muka, tetapi juga memanfaatkan platform media massa, media elektronik, salah satunya media sosial dan seterusnya. Artinya sumber-sumber kanal-kanal informasi mengenai pasangan calon, visi misi dan program itu akan jauh lebih mudah. Artinya dalam hal ini, dalam konteks mendukung kehadiran perilaku pemilih yang rasional gitu ya, itu akan lebih kuat dalam konteks pilkada di Indonesia. Nah, ketika petahana itu hadir kan ada mekanisme yang disebut dengan reward and punishment yang seperti dibilang Mas Haji tadi. Ketika petahana ini mampu menjalankan tugas, kemenangan dan kewajibannya sebagai kepala daerah secara baik, artinya mungkin pemilih bisa saja memilih kembali si petahana itu. Tapi kemudian ketika pemilih menilai bahwa kurang baik nih, maka ada mekanisme punishment di sana dengan cara memilih kandidat lain selain petahana. Nah, salah satu aspek kerawanan ketika petahana itu hadir dalam kontestasi pemilu, salah satunya adalah tadi, itu adalah salah satu bentuk vote buying juga sebetulnya, yang disebut dengan konteks poke barrel, atau pemanfaatan sumber daya negara untuk membuka ruang elektabilitas bagi petahana. Nah, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana kemudian kepala daerah, apalagi petahana punya akses terhadap sumber daya negara, seperti bantuan-bantuan tersebut akan jauh lebih besar, yang kemudian bisa dipolitisasi dalam konteks pemilihan umum kita. Kita coba tanya nih sama Mas Afif. Mas Afif, sudah masuk laporannya yang nakal-nakal ini? Kalau memanfaatkan sumber daya ini akumulatif, kalau sifatnya politik uang ya, apakah seperti yang tadi disampaikan Mas Heroik atau bentuk dan metode lainnya, itu laporan dari jajaran kita temuannya 60, 136-nya laporan dari masyarakat dengan berbagai varian. Tapi kita ini kan juga memetakan kebanyakan potensi politik uang itu kan di masa tenang dan hari H. Maka kita kasih kebijakan intervensi patroli anti politik uang, kerjasama dengan banyak pihak termasuk kepolisian. Menurut kami dalam beberapa pengalaman penyelenggaraan pemilu pilkada ini cukup efektif. Jadi kita lihat bagian dari satu pencegahan, kedua memunculkan psikologi ketakutan orang melakukan politik uang. Beberapa data yang masuk misalnya, katakanlah apa ya, bahasanya itu OTT atau ditemukan barang yang kemudian tapi sudah ada itu laporan. Ada di Cilegon, kemudian di Surabaya, di Asahan kalau nggak salah, untuk menyebut beberapa contoh.
Tapi karena mekanisme penanganannya melibatkan pihak lain, tentu kami tidak bisa langsung menyimpulkan dalam terminologi hukum. Ada proses-proses yang harus kita lalui dulu sebelum kita menyimpulkan ini politik uang dalam arti yang bisa ditindaklanjut atau beberapa kejadian sebelumnya. Ini kan ada kategori-kategori, oh ini uang saksi yang mau diberikan kepada saksi. Nah kan perdebatan formil dan materialnya di situ panjang. Oke, masih ada perdebatan panjang, tetapi apakah memang ada catatan yang memanfaatkan sumber daya akses dari bantuan-bantuan ini? Nanti kita tanya lagi kepada Bawaslu, termasuk juga konfirmasi kepada Komisi 2 catatannya seperti apa. Dan KPU sesaat lagi tetap bersama kami. Kalau yang politik uang ada laporannya, tapi harus ditelusuri lebih jauh lagi karena perdebatannya panjang. Tapi kalau yang memanfaatkan sumber daya dalam bentuk bantuan ini, Mas? Nah itu kan bagian dari Mbak Brigita. Sebagian yang masif itu bahkan waktu itu di saat tahapan masih terjeda kan. Karena nggak bisa didekati lewat undang-undang pilkada, akhirnya lewat undang-undang peringatan dari Pemda dan lain-lain. Apa undang-undang lainnya lah. Tapi saya ingin memberi catatan lain lah soal pilkada ini. Memang saya setuju lah tidak ada yang menonjol sekali, tapi paling tidak ini menunjukkan kedewasaan kita semua lah ya, masyarakat dan lain-lain. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kemarin luar biasa itu lumayan terjawab. Catatan kami ada beberapa hal yang juga harus menjadi konsentrasi kita terkait dengan pelaksanaan ini. Paling tidak sampai hari ini, sampai jam ini kami mencatat temuan jajaran itu minimal di 43 TPS itu direkomendasikan untuk PSU, tentu dengan kajian-kajian. Kenapa ada PSU? Rekomendasinya diantaranya yaitu ada orang menggunakan surat suara lebih dari dua kali, ada orang atau petugas yang kemudian yang menandatangani surat suaranya bukan dirinya. Dan seterusnya lah, beberapa faktor yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Itu juga catatan praktek yang terjadi pada pelaksanaan. Jangan-jangan karena pakai masker nggak kelihatan bisa nyoblos berkali-kali gitu ya. Tapi kan ini kekhawatiran kita misalnya soal masifnya orang datang tanpa masker yang kita pikirkan nggak terjadi itu luar biasa dan tidak ada kerumunan di situasi menjelang masuk TPS. Iya, KPU juga ada catatan itu, Pak Dewa. Baik. Jadi begini, kami tentu sedang menghimpun berbagai catatan atau kejadian khusus yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Tapi pada prinsipnya tentu kami berbagi tugas dengan Bawaslu. Jadi fungsi pengawasan dalam konteks pencegahan dan penindakan tentu lebih kemudian menjadi kewenangan Bawaslu. Nah kami KPU selain melakukan sosialisasi dan juga koordinasi tentang aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang maupun peraturan KPU, maka kami tentu akan lebih fokus di dalam proses penyelenggaraan tahapan. Nah, terhadap hasil kinerja masing-masing lembaga penyelenggara ini tentu akan kami koordinasikan Jadi sekali lagi, secara umum tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan. Saya kira catatan-catatan itu pada saatnya nanti kita akan bahas. Kami akan juga melakukan kajian-kajian dalam rangka bagaimana kita melakukan secara bersama-sama evaluasi atau perbaikan-perbaikan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pada khususnya maupun kualitas demokrasi kita di tanah air. Demikian, Mbak. Iya, Pak Ketua Komisi 2 ini tentunya ada catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian lebih ketika masih ada saja begitu pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasi akan PSU. Nah, Komisi 2 bagaimana kemudian melihat ini, Pak? Saya kira di luar masalah penerapan protokol kesehatan, tentu masih banyak perlu yang kita harus evaluasi. Misalnya tadi pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan katakanlah netralitas ASN, kemudian adanya indikasi money politics dan segala macam, itu kan sebetulnya bisa kita katakan masalah klasik dari pemilu ke pemilu atau pilkada-pilkada yang di luar masalah protokol kesehatan yang selalu dari awal juga kami di Komisi 2 mengingatkan, walaupun konsentrasi kita lebih pada bagaimana menjaga pilkada ini tetap sehat, semua yang terlibat selamat itu, tetapi hal-hal yang selama ini menjadi modus terhadap terjadinya pelanggaran di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu harus juga kita cermati, terutama kawan-kawan di Bawaslu.
Tetapi overall sampai sejauh ini saya kira ya tentu kita memberikan apresiasi ya kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu, walaupun ini saya kira bisa jadi sejarah baru ya, karena kita melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi ya. Nah, mudah-mudahan kalau sampai nanti akhirnya kita bisa menyelesaikan semua tahapan ini, tentu ini menjadi prestasi tersendiri bagi penyelenggara, baik dari pusat maupun dari sampai ke tingkat paling bawah. Nah, tentu yang lain soal kepemiluannya nanti akan menjadi evaluasi kita. Ya. Misalnya tadi ada yang menyinggung soal Sirekap. Ya. Nah, tentu sebetulnya kami mendorong ya di Komisi 2 itu juga punya visi yang sama, bagaimana supaya pilkada atau pemilu itu makin hari ke depan itu kan makin mudah buat pemilihnya gitu. Nah, salah satu yang paling dekat dengan itu adalah bagaimana menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi atau elektronisasi setiap tahapan. Nah, untuk pilkada saat ini kita menguji coba ya Sirekap ya. Walaupun memang belum kita sepakati untuk menjadi hasil yang resmi, tetapi paling tidak karena ini uji coba, mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi. Kalau ini memang cukup baik, mungkin kita akan sempurnakan dukungan-dukungan untuk menerapkan ini, misalnya jaringan internet yang harus sampai ke seluruh Indonesia, kemudian kebutuhan gadget atau smartphone harus dipegang oleh semua penyelenggara. Mudah-mudahan itu nanti bisa tambah baik ya. Dan nanti penyelenggara pemilu kita ke depan ini semakin hari semakin sempurna dan kualitas demokrasi kita juga meningkat dengan keberhasilan kepemiluan yang kita selenggarakan pada tahun ini. Baik, lalu kira-kira daerah mana saja yang dimungkinkan akan muncul gugatan-gugatan pasca perhitungan? Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami. Kita sudah di segmen akhir, kira-kira daerah mana saja yang dimungkinkan akan muncul gugatan, Mas? Iya, kalau gugatan ini kan mekanisme hukum yang disediakan ya. Saya pikir banyak calon akan mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme itu ya. Apalagi yang selisihnya hanya kecil ya. Nah, selisih kecil kan pasti muncul dugaan ada pelanggaran pemilu, baik di tingkat di proses pemungutan suara maupun proses penghitungan suara. Saya pikir peluang itu sangat terbuka. Nah, tapi sisi lain untuk sesi akhir ada beberapa hal terkait rekomendasi yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan ke depan ya. Tadi sempat disinggung soal early voting ya. Saya pikir itu menarik dan mungkin harus dipertimbangkan ya, karena saya pikir untuk proses verifikasi pemilih kita kan selama ini untuk verifikasi orang saja yang sulit ya, verifikasi misalnya statusnya apakah pindah dan seterusnya itu sulit kita sebuah proses yang sulit tapi bisa kita kerjakan, apalagi proses ini ya, artinya apakah misalnya orang bisa menyalurkan pilihannya melalui email atau lewat post. Saya pikir itu mungkin lebih gampang diverifikasi dan divalidasi dengan teknologi yang berkembang. Jadi saya pikir ini adalah pemilu masa depannya ya, proses atau sistem masa depan yang harus disiapkan dari sekarang. Yang kedua adalah proses soal masa tenang ya. Saya pikir ini juga harus dipertimbangkan ke depan karena ada perubahan sosial, kemudian sekarang kita lihat kenyataan selama 3 hari ya masa tenang, media sosial tetap sulit dikontrol, sehingga saya pikir ini juga harus menjadi pertimbangan untuk proses pilkada ke depan. Satu kalimat dari masing-masing narasumber, Mas, satu kalimat saja. Ya, ke depan kita harus menata regulasi pemilu kita yang lebih adaptif terhadap manajemen resiko penyelenggaraan pemilu di tengah situasi bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, sedikit lagi teknologi informasi memang bisa menjadi salah satu solusinya, tetapi butuh dipersiapkan dalam jangka panjang. Tidak langsung semerta-merta secara cepat, butuh kajian dan uji coba seperti itu. Mas Jadi, ya, Bawaslu ini kan menjaga kualitas proses. Jadi kalau prosesnya dianggap tidak ada masalah, hasilnya kita harapkan juga tidak bersoal. Jadi membersihkan ruang-ruang yang katakanlah lusuh, kotor lewat mekanisme pengawasan. Oke, KPU silakan. Ya, kami tentu berterima kasih ya kepada semua pihak, termasuk kepada pemilih yang telah hadir ke TPS pada hari ini. Jadi kami berterima kasih kepada para stakeholder. Kami berharap semua tahapan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jika ada hal-hal yang memang harus kita tidak lanjuti ya tentu ya mekanismenya sudah diatur dan
kami berharap itu bisa dijadikan pedoman bersama. Demikian, Iya. terima kasih. Pak Doli terakhir silakan. Ya, tentu saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, terus kemudian juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19, dan juga kepada penyelenggara yang sudah sedemikian rupa mengatur dan kemudian menyelenggarakan pemilu ini sudah baik. Nah, kami di Komisi 2 mencermati betul Ya. pilkada ini, ya, karena ini nanti evaluasinya akan Baik. menjadi bahan penting untuk merevisi undang-undang Ya. pemilu dan pilkada. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk hadir dalam dialog khusus Pilkada edisi malam hari ini. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Ya.